Kalau menurut saya, orang yang menyerang Gusti tadi adalah orang yang tidak suka kepada Gusti. Tapi apakah orang-orang itu adalah orang suruhan Gusti Anabra? Seorang kesatria bertarung tidak menggunakan amarah, tapi seorang kesatria bertarung dengan menggunakan jiwa. Senjata yang paling ampuh bukanlah senjata pusaka dan juga bukan jurus yang kau miliki, tapi jiwamu sendiri. Sekarang lakukanlah tapa penyucian jiwa di atas air. Ya, Eyang. Terima kasih. Biung. Mada? Mada, kamu berhasil, nak? Ya, Biung. Lepasin! Jangan! Jangan! Jangan ambil anakku! Jangan! Mada! 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 Mada, di mana kamu, nak? Apa kamu baik-baik saja? Aku harus mencari Mada. Aku harus mencari Mada. Paman. Anggraini, malam buta begini, apa yang membuatmu berada di luar rumah? Aku harus mencari Mada, Paman. Mada akan baik-baik saja. Sekarang pulanglah. Tidak aman berada di luar rumah. Apa yang terjadi dengan Nambi? Ampun Gusti. Menurut Eyang Wungku, Gusti Nambi terkena pukulan gada sakti milik Jawangkati yang kini ada di tangan Singolawung. Di mana Ki Narayapada? Tadi saya sudah menyuruh prajurit untuk memanggilnya, Gusti. Punten dalam sewu, Gusti. Tadi hamba sudah ke rumah Ki Narayapada, tapi beliau sudah beberapa hari tidak pulang. Lalu? Ampun Gusti, biar hamba saja yang mengobati Paman Nambi. Ratanja, di mana Bopom? Ampun Gusti, saya tidak tahu. Dari beberapa hari yang lalu, Bopo pergi. Sampai sekarang, ia belum pulang. Apa kamu bisa mengobati Gusti Nambi? Ampun Gusti, Bopo sudah mengajarkan hamba cara meramu obat. Baiklah. Tolong kami untuk mengobati Paman Nambi. Sini ke Gusti. Kalau memang bocah ini bisa mengobati Nambi, berarti saya gagal kehilangan pesaing. Bangun. Hei! Ada aku. Hei, bangun.
Gadaku mana? Gada. Kalau apa? Gadaku mana? Gak tahu, Ki. Gadaku mana? Gada. Gadaku mana? Goblok semuanya. Gada mana? Jangan diam terus. Iya, Ki. Cari di mana Gada. Baik, Ki. Ayo kita cari. Baik, Ki. Baik, Ki. Gak ada, Ki. Cari. Siapa yang berani mengambil gada saktiku? Di mana kira-kira bunga seroja putih itu? Menurut tabib Naryabada, tempatnya di sana, di dekat gua itu. Tapi kamu harus hati-hati, Gendro. Siluman penunggu bunga seroja putih itu pasti akan menghalangimu. Aku tidak ikut denganmu, karena gada itu cuma satu. Aku tidak mau bertaruh nyawaku. Baik, Ki. Terima kasih telah membantuku sejauh ini. Apapun yang terjadi, aku harus mengambil bunga itu. Hati-hatilah, Gendro. Aku pamit, Ki. Di mana bunga itu? Benar kata setan kocer. Tempat ini sungguh menyeramkan. Ini dia bunga seroja putih itu. Kenapa bisa hilang? Mana bunga itu? Manusia bodoh, kamu pikir bisa memetik bungaku? Hadapi aku dulu. Hah. Ya. Bagaimana kondisimu di Mas Nabi? Aku baik-baik saja, Kak. Untung ada Ratanca yang mengobatiku. Ratanca? Iya. Ratanca anak dari Kinarayapada. Meski usianya masih kecil, dia sudah mewarisi ilmu dari ayahnya, Kak. Lalu kemana Naryapada? Entahlah, Kak. Aku ngerasa hilangnya Kinarayapada ada hubungannya dengan hilangnya Kebo Ireng dari bangsal pengobatan. Dimas Nami, apa mungkin mereka diculik oleh Surogendro? Aku juga berpikiran seperti itu, Kak.
Apa yang kau lakukan? Kau tidak ingin membunuh anakku, kan? Tenang, Surogendro. Kalau aku ingin membunuh anakmu, dari kemarin-kemarin saja aku lakukan. Sekarang tubuh Kebo Ireng sudah bersih dari racun yang mematikan. Tapi butuh waktu untuk dia sadar. Aku sudah memberikan tenaga murniku kepadanya. Supaya dia cepat pulih. Sudah sembuh? Iya, Bopo. Terima kasih, Narayapada. Iya, Surogendro. Bopo, boleh aku lihat gada milik Boponya Gajah Mada? Boleh, Nak. Ambillah gada ini, Nak. Dan balaskan dendammu pada Gajah Mada. Gajah Mada, gada milik Bopomu inilah yang akan menghabisimu. Dengan gada ini, aku tidak takut pada siapapun. Dan tidak ada yang bisa menggangguku lagi. Kebo Ireng, kemana saja kamu selama ini? Prajurit mencarimu. Iya, benar. Kamu tidak takut tertangkap? Aku tidak takut ditangkap. Kalian lihat apa yang ada di tanganku ini. Tidak ada yang bisa menggangguku lagi. Apalagi menangkapku. Apa yang dipegang Kebo Ireng? Sepertinya bukan gada sembarangan. Tapi apa mungkin gada sakti itu telah jatuh ke tangan bocah itu? Gadaku di mana, gadaku? Gadaku di mana? Ki! Gusti Ngolawung! Ada kabar yang sangat menggembirakan, Ki. Iya, Ki. Betul, Ki. Ayo cepat katakan. Di mana? Kami menemukan gada itu, Ki. Di mana? Gada itu ada di tangan Kebo Ireng, Ki. Iya, Ki. Iya. Kenapa tidak segera diambil? Mana mampu kami menghadapinya, Ki? Iya, Ki. Kalian gak ada gunanya. Coba aku kasih makan tiap hari. Aduh, Ki. Kejam amat sih, Ki. Ambil! Baik, Ki. Baik, Ki. Mesti aku juga yang turun tangan. Ayo, di mana? Di ujung jalan sana, Ki. Surogendro biang keladinya. Ayo. Aku harus kembali menemukan gada itu. Di mana? Kok bisa-bisanya aku... Paman Singolawung,
kembalikan gada saktiku. Tak bagus. Terlambat kamu. Justru paman juga kehilangan gada sakti itu. Sekarang adanya di Kebo Ireng. Adanya Suro Gendero. Jangan bohong. Aku tidak bohong, Cak Bagus. Gada itu tidak ada di tangan paman. Aku tidak bisa mempercayai omongan pencuri. Cak Bagus, dia masih tidak percaya. Aku juga lagi mencari gada itu, Cak Bagus. Kamu harus dipaksa. Rasakan ini. Aku harus kembali menemukan gada itu. Di mana? Bisa-bisanya aku. Paman Singgolawung, kembalikan gada saktiku. Tak bagus. Terlambat kamu. Justru paman juga kehilangan gada sakti itu. Sekarang adanya di Kebo Ireng. Adanya Suro Gendero. Jangan bohong. Aku tidak bohong, Cak Bagus. Gada itu tidak ada di tangan paman. Aku tidak bisa mempercayai omongan pencuri. Cak Bagus, dia masih tidak percaya. Aku juga lagi mencari gada itu, Cak Bagus. Kamu harus dipaksa. Rasakan ini. Hei! Kenapa kalian mau ikut mundur? Maju! Serang! Hei! Dasar! Percuma aku kasih mangan kalian. Otot letoy semua. Hei, Cak Bagus. Lawan aku. Aku masih belum menyerah. Aku harus kembali menemukan gada itu. Di mana? Bisa-bisanya aku. Paman Singgolawung, kembalikan gada saktiku. Tak bagus. Sang Gajah Mada, di tangan seorang ksatria sejati, panah ini digunakan untuk mengukir kejayaan dan membasmi musuh-musuhnya. Tapi bagi seorang yang licik, panah ini digunakan untuk membokong temannya sendiri. Apa ada orang yang pernah memanah Gusti dengan panah itu? Sempan, jika aku tidak sigap, panah ini sekarang tidak ada pada tanganku, tapi menancap pada punggungku. Orang itu sungguh licik. Tentu saja, ksatria sejati tidak akan menyerang lawannya dari belakang. Kakang menyindirku. Di masa Nabra, saya hanya menyindir orang yang merasa tersindir. Apa Dimas merasa tersindir? Aku tidak merasa tersindir. Tapi kata-katamu menyakitkan kupingku. Kamu mau meneruskan pertempuran kita? Itu baru namanya ksatria. Punten dalam sewu Gusti. Mohon maaf. Tolong hentikan semua ini. Ini akan menjadi contoh yang sangat buruk untuk para prajurit. Akhir-akhir ini, Gusti Lawe memang terlihat sangat sombong.
Padahal dia tidak ada apa-apanya. Saya yakin itu adalah usaha dia untuk menutupi kelemahannya, Gusti, yang selalu gagal dalam menjalankan tugasnya. Entahlah, Alayuda. Tapi sepertinya ada orang yang sengaja mau mengadu domba aku dengan Kakang Lalu. Jangan dikejar, Mada. Kenapa, Eyang? Singolawu benar. Gada itu sudah tidak di tangannya lagi. Lagi pula, gada itu bukan gada Bopo. Maksud Eyang? Gada itu milik seorang pendekar yang jahat. Lalu, di mana Gada Bopo? Aku tidak tahu. Tapi, kita harus segera mencarinya. Baik, Eyang. Kalian lihat itu. Kalian curi makanan itu. Tapi Kebo Ireng, Kalian jangan takut. Semua akan teratasi dengan gada ini. Cepat. Baik, Kebo Ireng. Ada apa, Bu? Balik. Balik! Tunggu. Apa yang terjadi? Kebo Ireng, Gusti. Dia membuat ulah, Gusti. Menjara dan mengamuk. Sungguh nekat sekali anak itu. Di mana dia? Di ujung desa, Gusti. Kebo Ireng, kamu sungguh keterlaluan. Kamu telah membuat onar lagi. Jadi sekarang kamu ditangkap. Silahkan saja. Tetapi kalau kalian bisa, Benar. Gada itu adalah gada sakti. Chloe. Jadi benar dia masih hidup. Gada sakti. Prajurit, berhati-hatilah. Itu gada sakti. Serang dia! Gada yang di tangan Kebo Ireng itu benar-benar gada sakti miliknya Jawang Kati.
harus merebut Gada Sakti itu dari tangan Kebo Ireng. Aku tahu bagaimana caranya. Bocah kecil itu pasti gampang aku bodohi. Siapa yang berani mengupingku? Boirung itu masa kecil sudah jahat, bagaimana kalau sudah besar? Ya, kita hanya berharap pada kerajaan. Mudah-mudahan prajurit itu bisa menangkap dan mendidik anak itu. Gada itu yang membuat anak itu semena-mena. Saya dengar Gada itu milik Jawangkati. Sayang ya, Gada itu dulu untuk membela negara, sekarang untuk menyakiti rakyat. Keterlaluan sekali Kebo Ireng. Ya, aku akan mengejarnya. Aku harus kembali merebut Gada itu. Kau sang Gajah Mada, untuk satu gerakan. Kau sang Gajah Mada, untuk satu gerakan. Apa yang terjadi pada Bopo? Kenapa lama sekali pulangnya Bopo? Ada urusan yang harus Bopo kerjakan, Tanja. Apa? Mengobati orang Bopo? Itu kan sudah tugas Bopo. Siapa orang itu Bopo? Separah apa penyakitnya? Kenapa lama sekali Bopo? Orang itu terkena keris condong campur, Tanja. Apakah orang itu bernama Kebo Ireng, Bopo? Betul, Tanja. Kenapa Bopo mau mengobatinya? Kan dia musuh Majapahit. Tanja, Bopo ini seorang tabib. Bopo berkewajiban mengobati semua orang selagi Bopo mampu. Nah, Bopo nggak peduli orang itu mau jahat atau baik. Tanja, jika kamu nanti menjadi seorang tabib, kamu harus punya sifat demikian. Kamu nggak boleh membenci orang yang berbuat jahat. Tapi kamu harus benci sama sifat orang itu. Kamu paham, Tanja? Iya, Bopo. Nasihat Bopo akan aku ingat selalu. Sekarang kita masuk. Yuk. Kebo Ireng. Kebetulan dia lagi sendiri. Bagus. Bagus Kebo Ireng. Nyi Chloe, aku kagum padamu Kebo Ireng. Apalagi kamu sudah memegang Gada Sakti itu. Terima kasih. Gada ini memang sudah jodoh denganku. Benar, benar sekali. Dan aku tahu itu. Kamu memang anak yang berbakat, tangkas dan kesatria. Dengan Gada Sakti itu, kamu menjadi anak yang tidak terkalahkan, Kebo Ireng. Boleh aku memegang Gada Sakti itu? Tidak. Gada ini milikku. Jadi hanya aku yang boleh memegangnya. Aku gurumu, Kebo Ireng. Aku cuma ingin menguji kehebatan Gada Sakti itu. Tidak boleh. Berani kamu melawan kata-kataku? Hah? Kalau Nyi mau Gada ini, hadapi aku dulu. Bocah sombong! Sekali. Bagus. Bagus anakku.
Ayo, habisi perempuan itu. Pusaka Gada Sakti itu benar-benar dipegang sama Kebo Ireng. Ajar. Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Gada itu memang luar biasa. Sampai di tangan bayi pun aku tidak sanggup merebutnya. Apalagi yang harus aku lakukan? Mang Rani, bagaimanapun Mang Rani tahu kelemahan Gada itu. Tapi dia tidak bisa tersentuh. Anuraga selalu mengawasinya. Hari ini aku boleh gagal. Besok aku pasti bisa merebut Gada itu. Harus. Kamu memang hebat, anakku. Kamu bisa mengalahkan Nyiklowi. Aku hampir saja tertipu dengan Nyiklowi, Bopo. Iya, tapi untungnya kamu adalah anak yang pintar. Kamu tidak tertipu dengan Nyiklowi. Kamu memang pendekar hitam sejati. Gada Sakti ini menjadi rebutan para pendekar. Dan sekarang, Gada ini ada di tanganku. Ya, makanya kamu harus menyimpan Gada itu di tempat yang aman. Aku akan membawanya kemanapun aku pergi. Aku harus kembali merebut Gada itu. Berani-beraninya dia ingin memiliki Gada Sakti ini. Sungguh besar kekuatan Gada Sakti ini. Sampai semua pendekar ingin memilikinya. Gada Wetan, baru kena percikan saja mataku sudah panas, apalagi kalau kena ajar Gada itu. Tapi aku semakin bergairah untuk kembali mendapatkan Gada itu. Aku harus kembali mendapatkan Gada itu. Aku punya cara. Aku punya cara kembali untuk mendapatkan Gada itu. Singgung apakah menyerah? Nyiklowi. Surogendro. Di mana anakmu? Apa mau mencari anakku? Kebo Ireng telah memiliki Gada Sakti milik Cawangkati. Ya,
Gada sakti itu sekarang milik anakku Kebo Ireng. Dan aku harus merebut gada sakti itu dari dia. Tidak segampang itu. Kebo Ireng sekarang jauh lebih sakti. Aku tahu kalau dia lebih sakti. Dan kamu adalah jalannya. Kurang ajar! Lepaskan totokanmu ini! Kita lihat nanti. Kebo Ireng akan memilih kamu atau gada sakti itu. Cik! Sang Gajah Mada, Kuk satukan kau sang Gajah Mada, Kuk satukan Aku masih belum puas. Aku ingin bermain-main dengan gada ini. Pasti menyenangkan bermain-main dengan mereka. Hei, kalian semua! Siapa yang berani menantangku berkelahi? Buktikan kalau kalian hebat. Hei, anak kecil, siapa kamu? Aku kesatria hitam. Aku ingin mengadu kesaktian dengan kalian. Aku akan tunjukkan kemampuanku. Pergilah anak, main dengan teman-temanmu. Kalian jangan remehkan aku. Aku memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang kesatria. Kamu benar-benar licik, Chloe. Apalagi yang dibanggakan oleh seorang kesatria kalau bukan kesaktiannya suruh gendro. Hanya demi senjata sakti itu.
Kau tega menyakiti muridmu! Diam! Bagiku tidak ada murid yang abadi. Mengerti kamu? Kebo Irang, sekarang pilih bopomu atau Gada Sakti itu. Jangan dengarkan dia, anakku. Bopo sudah cukup senang melihat kehebatanmu. Diam! Atau aku pecahkan kepalamu. Antam, mengecat kamu kali. Kamu pikir kamu kesatria? Hah? Kamu lebih licik dari segala suruh kedruh. Sekarang serahkan Gada itu, atau nyawa bopomu akan hilang. Ayo cepat! Jangan pedulikan hasutan manusia jahanam ini, nak. Dia juga akan mengkhianatimu. Diam! Atau aku pecahkan kepalamu. Tahan! Kamu menginginkan Gada ini? Anak pintar. Kamu tahu apa yang aku inginkan. Cepat serahkan Gada Sakti itu. Cik! Jahanam! Jangan dengarkan, nak. Pergilah! Pergi, nak! Baik. Aku akan serahkan Gada ini. Tapi lepaskan dulu bopoku. Kamu pikir aku bodoh, bocah? Serahkan Gada itu, baru aku lepaskan bopomu. Baik. Ambillah Gada ini. Letakkan Gada itu ke tanah. Ayo cepat! Lepaskan dulu bopoku. Baru aku kasih Gada ini. Baik. Bopo! Bopo! Bopo tidak apa-apa. Bopo tidak apa-apa. Beri pelajaran untuk pengkhianat busuk itu. Demi bopomu. Baik, Bopo. Siap! Siap! Chloe, Jul, guru kita Jul. Alangkah indahnya kalau mereka semua bersatu padu. Tidak mustahil Nusantara ini pun akan menjadi sangat kuat. Kau sang gajah mada, untuk satu gerakan. Kau sang gajah mada, untuk satu gerakan. Setan numpak dokar, menyangkut torojo, niki dokar tulung. Diajeng, putra kita memang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Saat anak-anak seusia dia menghabiskan waktu untuk bermain, Mada sudah harus mengemban tugas yang suci dan mulia, yang berguna untuk hidupnya dan kehidupan kerajaan Majapahit. Tapi sebagai seorang ibu, saya sedih, Kang Mas. Mada harus bersusah payah sendirian. Dia masih terlalu kecil, Kang Mas.
Mada tidak sendirian di Ajang. Aku selalu menyertai di setiap langkah dan nafas hidupnya. Tegarkan dan teguhkan hatimu di Ajang. Akan saya usahakan, Kang Mas. Bopo! Biar aku lepaskan potokannya. Kamu memang hebat, Nak. Bopo bangga padamu. Sekarang, tidak ada yang bisa mengalahkan kita lagi. Iya, Bopo. Sekarang, akulah terhebat. Gajah Mada pun tidak bisa mengalahkanku. Ya, aku yakin itu. Sekarang, ayo kita pulang, Nak. Tidak, Bopo. Aku masih mau menjajah kehebatan Gada Sakti ini. Kebo Ireng, kamu terperdaya oleh kemampuan Gada itu. Ingatlah, Nak. Kita masih menjadi buronan. Ayo, pulang bersama Bopo. Bopo, aku bosan di pengasingan. Aku tidak takut pada siapapun, termasuk orang-orang Majapahit. Kebo Ireng, kamu masih terlalu kecil, Nak. Kamu boleh gagah, tapi kamu masih gampang dibodohi. Bopo, jangan remehkan kekuatanku. Iwa kite dada mentok, nunggu dingkle tonton kato. Iwa kite dada mentok, nunggu dingkle tonton kato. Heh, kamu, dan kamu pergi dari sini. Kami mau main sini. Apa hakmu mengusir kami? Memang tempat ini milikmu. Hei, diam! Kami ingin bermain di sini. Sebaiknya kalian pergi. Kami tidak mau pergi. Baik, aku akan mengadukan kalian ke Kebo Ireng agar kalian tahu pukulan Gada Sakti milik Kebo Ireng. Kalau kamu melaporkan ke Kebo Ireng, kami juga akan melaporkan ke Gajah Mada. Apa? Kamu mau melaporkan ke Gajah Mada? Lihat ini. Berhenti. Ada apa ini? Bagaspati duluan, Eyang. Dia mencari masalah. Kenapa Bagaspati? Mereka duluan. Mereka tidak mau pergi dari tempat ini. Kenapa mereka harus pergi dari tempat ini? Tapi, Eyang, kami tidak mau bermain dengan mereka. Apa tempat ini kurang luas? Bukankah bermain bersama lebih menyenangkan daripada main sendiri? Ya enggak? Makanya, belajarlah menghargai teman. Suatu saat nanti kalian pasti membutuhkan teman. Jadi, hargailah teman-teman kalian seperti kalian menghargai diri sendiri. Kita hidup di dunia dengan banyak sekali pilihan. Anak-anak, pilihlah selalu yang mengajak kebaikan. Jangan berteman dengan yang jahat. Iya, Eyang. Makanya kita selalu bermain dengan Gajah Mada. Anak-anak, kalau kita berteman dengan yang jahat, bisa-bisa kita itu bisa jadi jahat juga. Ibarat kain. Kalau kain putih bersih diletakkan di atas lembar kain putih juga, apa yang akan terjadi? Gandrung tahu, Eyang. Kedua kain itu akan tetap selalu bersih. Tetap bersih, benar. Tapi apa yang terjadi kalau kain yang bersih itu diletakkan bersama-sama dengan kain-kain yang kotor?
kain itu akan menjadi kotor. Benar juga ya. Tapi kan kita tidak boleh pilih-pilih teman, Eyang. Bagaimana kalau teman kita nakal? Apakah kita harus menjauhinya? Tetaplah berteman dan selalulah memberi nasihat kebaikan. Siapa tahu dia akan menjadi baik juga. Jadi, kalau Gandor bertemu Kebo Ireng dan teman-temannya, berarti Gandor tidak boleh menghindarinya. Tapi mengajaknya untuk lebih baik. Benar. Kalau mereka menjadi anak yang baik, maka mereka semua akan bersatu. Alangkah indahnya kalau mereka semua bersatu padu. Tidak mustahil Nusantara ini pun akan menjadi sangat kuat. Seperti aku ya, Eyang. Kuat apanya? Kuat makan. Mada. Kebo Ireng. Mada, aku tidak tahu siapa lagi yang akan aku kalahkan. Sifat jahatmu itu yang harus kamu kalahkan. Aku tidak butuh ceramahmu. Sadarlah Kebo Ireng. Sifat jahatmu itu nantinya akan menghancurkanmu. Diam kamu. Aku tidak butuh nasihatmu. Aku cuma butuh gada ini. Itu juga bukan milikmu. Serahkan padaku. Ambil saja kalau kamu bisa. Aku tidak mau bertarung. Aku hanya memintamu baik-baik. Tutup mulutmu. Jangan. Jangan. Aku tidak mau bertarung. Dasar pengecut, sambut seranganku. Ya. Bopo. Kenapa gada itu bisa mengalahkan Mada, Bopo? Putraku, pada saatnya nanti, kamu akan tahu rahasia gada itu. Sekarang, gunakan keris sakti yang ada padamu. Tapi, apa itu tidak berbahaya, Bopo? Gada itu akan lebih berbahaya jika masih berada di tangan Kebo Ireng.
Baik, Bopo. Mada mengerti. Kebo Ireng, sekali lagi serahkan gada itu. Gada itu bukan milikmu. Aku tidak akan menyerahkan. Apa yang sudah di tanganmu akan menjadi milikku. Bertobatlah, Kebo Ireng. Kerajaan akan mengampunimu. Kamu bisa kemana saja sesukamu. Kamu bisa bermain-main seperti dulu. Jangan dengarkan dia, anakku. Kalahkan dia. Habisi dia. Kamulah yang terbaik. Benar kata bopoku. Dengan gada sakti ini, aku bebas kemanapun. Tidak ada yang melarangku. Akulah yang terhebat. Satria hitam sedang bertempur dengan Satria putih. Satria putih pasti menang. Walaupun harus menderita lebih dahulu. Ada apa ini? Aneh sekali. Aku belum pernah melihat langit seperti ini sebelumnya. Sepertinya di sana ada pertarungan hebat yang sedang berlangsung, Gusti. Ayo kita cari sumber cahaya itu. Inilah penyebabnya, Gusti. Mada dan Kebo Ireng sedang bertarung. Gusti Lawi, apa kita harus membantu Mada untuk mendapatkan gada sakti itu? Tidak perlu. Mada sudah cukup mumpuni untuk melawan Kebo Ireng. Ayo anakku, habisi Gajah Mada. Kalahkan dia. Bagus. Teruslah kalian bertarung. Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk merebut gada sakti itu. Terkena pukulan. Dia bisa kalah. Aku harus membantunya. Kurang ajar kamu lah. Ternyata kamu juga mengincar gada sakti itu. Gada sakti itu milik Jawangkati. Dan sekarang seharusnya milik Gajah Mada. Jangan bohong kamu Lawi. Aku tahu. Kamu juga menginginkan gada sakti itu kan? Aku tidak sepertimu. Ponggawa Majapahit tidak serakah dengan apa yang tidak dia milikinya.
selain memiliki ilmu dalam yang tinggi, kecerdasan dan naluri bertarungnya juga lebih tinggi daripada Jawangkati. Kenapa aku harus memuji anak itu? Aku juga ingin memiliki Gada Sakti.